berdusta berdosa masuk neraka. Iya. Siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Halo. Surga sudah di hadapan kita. Surga Firdaus. Iya. Begitu bermakna. Kalau bahasa saya Mas Bro, kalau ingin masuk surga Firdaus, bacalah ayat-ayatnya. Firdaus ayat. Iya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan testimoni dari sosok tokoh muda Riau yang alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita jemput Bung Firman. Kepada Bung Firman, waktu dan tempat disilakan. Dan beliau selaku Ketua Kadin Kota Pekanbaru. Kasih tepuk tangan Bapak. Kita berikan aplaus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, waktu Bapak, Ibu-ibu warga RW 22 ya. 24. RW 24 untuk bersilaturahmi kepada Bapak calon wali kota periode 2017-2022, dan kebetulan sampai detik ini Pak Firdaus ini masih wali kota sah karena hanya cuti di luar tanggungan. Selanjutnya selawat beriring salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya, khususnya umat Islam, ke alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Dr. Firdaus STMT selaku calon wali kota, selaku wali kota cuti, wali kota Pekanbaru cuti. Yang saya cintai, saya hormati, pertama kali saya haturkan kepada masyarakat RW 24 ini, atau katakanlah Kelurahan Kulim, yang telah mau menyisihkan waktu untuk bertatap muka kepada wali kota, bertatap muka kepada calon wali kota. Tentunya bagaimana kita bisa berdialog, tidak monolog, untuk bagaimana membangun Kulim ke depan, terutama Jalan Siroja ini. Yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru Bung Heri Setiawan, tokoh muda berbakat, mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa menggantikan posisi Pak Firdaus, tentunya dengan doa dan dukungan ibu-ibu dan bapak semuanya. Yang saya hormati sekali lagi, ada perwakilan DPD Demokrat Provinsi Riau, Bapak Sekjen Demokrat Provinsi Riau Bapak Kuku Iskandar, ada Bapak Agus Rahman sebagai sekretarisnya Bapak Firdaus di Demokrat Kota Pekanbaru, dan ada jajaran pengurus Demokrat Kota Pekanbaru serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak perlu saya sebutkan. Pertama saya ingin memberikan testimoni bagaimana sosok Bapak Firdaus STMT ketika baru dilantik beliau. Daerah pertama kali yang dikunjungi adalah Jalan Siroja, Pak. Ibu-ibu tentunya masih bersedia mungkin untuk mendukung Bapak Dr. Firdaus STMT untuk membangun Kulim ke depan. Kenapa? Bapak Firdaus itu sampai terpuruk di dalam sana untuk menembus Jalan Palembang. Begitulah cita-cita beliau untuk bagaimana Kota Pekanbaru yang seluas ibu kota Indonesia, Jakarta, dan seluas Singapura, bahkan lebih luas Pekanbaru daripada Singapura. Namun pembangunan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya hanya terpusat hanya 4 kecamatan. Pertama Kota, kedua Senapelan, ketiga Sahil, keempat Bukit Raya. Selebihnya ini tertinggal. Bahkan kalau Kulim ini termasuk daerah IDT kalau dalam Orde Baru. Dan alhamdulillah dengan komitmen beliau untuk membangun pemerataan pembangunan, sekali lagi saya sampaikan, untuk membangun pemerataan pembangunan beliau harus bertengkus lumus, menerima cemooh, bahkan ejekan dari kecamatan atau tokoh-tokoh kecamatan yang lain. Bahkan tidak sedikit anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menentang untuk bagaimana melebarkan pembangunan ini, untuk bagaimana memeratakan pembangunan ini di daerah Kulim. Ini Tenayan Raya ini kalau bukan Pak Firdaus sebagai seorang wali kotanya, saya yakin 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu
Tenayan ini ada orang. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Saya masih ingat bagaimana harga tanah di Seroja ini masih 20.000 itu 5 tahun yang lalu. Betul Pak ya? Masih 20.000 semeter. Saya yakin sekarang ibu-ibu kalau dibeli 200.000 belum tentu mau. Belum tentu mau gitu. Bagaimana Bapak Firdaus memberikan pemerataan ekonomi, memberikan pemerataan pembangunan sehingga kesenjangan secara ekonomi, secara kasat mata Kadin itu tidak terjadi lagi di Kota Pekanbaru. Dan kita berharap pembangunan ini tidak terhenti hanya hari ini, tidak terhenti hanya di 2017, tapi masih ada 2018, 2019, bahkan sampai 2022 untuk bagaimana Tenayan ini menjadi kota metropolitan. Kota metropolitan yang diharapkan oleh Bapak Firdaus itu ya kota metropolitan yang madani, yang didasari oleh mental, oleh ruh Islami kalau dia beragama Islam, dan ruh rohaniawan kalau dia beragama non Islam. Tentunya semua butuh dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak Firdaus SMT ini tidak bisa membangun dengan dirinya sendiri, bahkan dengan Pak Ayat juga tidak bisa. Namun karena dukungan bapak-bapak, ibu-ibu warga Tenayan Raya ini yang telah mau memberikan sejengkal tanahnya untuk pembangunan, alhamdulillah Jalan Seroja ini sangat mulus. Bahkan kalau saya sampaikan semulus istri pipi saya mungkin di rumah. Ketika 5 tahun yang lalu kita lewat masih jalan makadam, jalan yang hanya diaspal ala kadarnya, truk batu bata lewat langsung hancur. Mudah-mudahan daerah Tenayan Raya ini telah menghabiskan, pemerintah Kota Pekanbaru menggelontorkan uang ke Tenayan Raya ini bukan sedikit, berkisar 1 triliun. 1 triliun ini kalau untuk membangun kecamatan lain itu bisa mencapai 4 kecamatan terbangun semua. Lah kalau ada orang bertanya, kalau ada calon paslon yang lain bertanya, kenapa Pak Firdaus meninggalkan, kenapa menelantarkan gedung-gedung bertingkat yang megah seperti Putrajaya Malaka atau Malaysia, saya sampaikan, saya kabarkan kepada ibu-ibu bahwasanya terjadi pemotongan anggaran besar-besaran yang hanya bukan di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terjadi defisit anggaran itu bukan karena Pak Firdaus Ayat ini tidak berbuat, tapi karena anggaran dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang biasanya dibagikan oleh Jakarta itu dipotong 1 triliun. Artinya ada terjadi pemangkasan anggaran pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru. Ya kita berharap tentunya dengan kecerdasan beliau, dengan kejeniusan beliau mengelola anggaran, alhamdulillah tidak ada pemecatan, tidak ada katakanlah PHK dari kawan-kawan atau dari anak-anak kita yang honorer. Hari ini di Kabupaten Kuansing 3.000 orang dirumahkan, 3.000 orang, bukan jumlah sedikit. Di Kabupaten Siak ada sekitar 4.700 tenaga honorer yang dirumahkan. Bahkan di Kabupaten Bengkalis yang kabupaten terkaya dulu, merumahkan tenaga honorer itu sekitar 1.950 orang. Namun di bawah kepemimpinan Pak Bapak Firdaus Ayat, Kota Pekanbaru tidak merumahkan tenaga honorer, hanya mengurangi sedikit anggaran atau honor atau gaji dari kawan-kawan tenaga honorer. Ini perlu dimaklumi karena ada beberapa paslon yang mengkampanyekan atau memblack campaign Bapak Firdaus ini tidak bisa mengelola kota. Itu terbalik bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ingin bertanya kepada masyarakat Tenayan Raya ini, apakah pembangunan Tenayan Raya ini perlu dilanjutkan? Ini nggak kompak seperti kecamatan sebelah seperti ini. Apakah perlu dilanjutkan? Ibu-ibu, apakah perlu dilanjutkan? Nah, saya berharap tidak ada dusta di antara kita. Kata-kata dilanjutkan yang saya maksud adalah kata-kata ketulusan dan keikhlasan untuk Bapak Firdaus. Aman Bu ya? Amin Pak, mudah-mudahan aman katanya Pak. Seharusnya dan sejujurnya Pak Firdaus ini nggak perlu lagi di daerah Tenayan ini. Kenapa? Karena Tenayan ini sudah dibangun begitu megah, begitu mewah. Bahkan yang tidak terpikir oleh paslon lain, Bapak Firdaus sudah melaksanakannya dan melakukannya. Namun karena kecintaan Bapak Firdaus datang di tengah-tengah kita untuk menyampaikan permohonan maaf selama 5 tahun yang lalu dan menyampaikan mohon doa restu untuk melangkah 2 periode melanjutkan pembangunan. Bersedia ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ketulusan, keikhlasan serta doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak
dapat menghantar Bapak Firdaus untuk menduduki kursi wali kota yang kedua kali atau 2 periode. Tentunya Bapak Firdaus bukan membawa kepentingannya pribadi, Bapak Ayat juga demikian. Bapak Firdaus hadir kemari hanya membawa kepentingan rakyat, karena menurut demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Tentunya Bapak Firdaus akan mengemban suara rakyat tersebut untuk mewujudkan kota atau katakanlah Tenayan Raya ini menjadi kota metropolitan yang dipenuhi dengan gemerlap lampu di tengah malam. Harapan saya tentunya sebagai Ketua Kadin, menurut kacamata makroekonomi, Kota Pekanbaru merupakan daerah investasi terbaik pertama di Indonesia. Tepuk tangan loh. Kadin telah memberikan award, telah memberikan penghargaan kepada Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi pertama dan terbaik di Indonesia. Dan Menteri Penanaman Modal RI juga telah memberikan penghargaan yang sama. Tentunya kinerja beliau yang 5 tahun telah menghasilkan gemerlapnya kota kecil menjadi kota metropolitan, butuh dukungan ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak agar bersinergi bagaimana membangun kota Tenayan Raya ini menjadi sebuah kota yang tidak terpinggirkan. Kalau tadi Pak RT, tadi Pak Rais menyampaikan daerah Pekanbaru coret, daerah pembuangan jin, mudah-mudahan ke depan daerah pembuangan malaikat. Itulah harapan saya, harapan wali kota dan harapan seluruh Bung Heri Setiawan tentunya sebagai anggota DPRD Dapil Tenayan Raya, Pak ya. Ya Bung ya. Mudah-mudahan anggota DPRD ini dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, dan apa yang menjadi harapan masyarakat Tenayan Raya ini, terkhusus wabil khusus Jalan Seroja kepada Bapak Wali Kota, tentunya Wali Kota Dr. Firdaus STMT. Mudah-mudahan kita dapat berkomitmen untuk ke depan bagaimana Tenayan lebih maju. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan yel-yel tentang perjuangan Bapak Dr. Firdaus STMT. Firdaus Hayat! Lanjutkan! Firdaus Hayat! Lanjutkan! Firdaus Hayat! Lanjutkan! Pekanbaru! Madani! Pekanbaru! Madani! Pekanbaru! Madani! Nomor 3! Menangkan! Dan didoakan. Mudah-mudahan saya akhiri testimoni saya, tidak ada gading yang tidak retak. Andaikan kata-kata saya menyinggung atau melukai atau ada yang salah, tidak pada tempatnya, karena yang hak datang dari Allah dan yang batil datang dari saya mohon maaf dan saya harus dimaafkan. Tentunya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, sederek, sedulur, gak eneng sing bohong meneh, gak eneng sing ngapusi meneh. Pak Firdaus nomor sitok, Pak Firdaus number 1, dan Pak Firdaus nomor 3 harus dicoblos. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada Bung Firman selaku tokoh muda Riau dan juga Ketua Kadin Kota Pekanbaru. Ibu, Bapak, salam 3 jarinya coba ke atas semuanya, Pak. Yuk kita